Manusia dan gorila memiliki rupa yang sama. Coba kamu ngaca, sama kan? Kalau kamu masih nggak percaya, coba cari gorila yang lagi bercinta. Saya jadi curiga ini tuh mereka yang niru kita atau kita yang niru mereka. Dari cara jantan merayu betina, cara mereka jatuh cinta, ternyata gorila ini adalah gambaran manusia dewasa ketika jatuh cinta. Waktu kita kecil, ketika kita jatuh cinta, orang-orang dewasa bilang kalau itu adalah cinta monyet, cinta yang belum 100% bisa dibilang cinta. Padahal orang dewasa nggak sadar kalau ketika mereka jatuh cinta juga adalah cinta gorila, di mana kerjaannya cuma melakukan adegan dewasa. Nah, ketika kita berada di fase cinta gorila, kita punya pandangan yang berbeda tentang jatuh cinta. Dulu kita taunya kalau cinta itu artinya kita harus cerita. Misalnya, sayang aku lapar, aku pengen bubur. Nah, dulu si bocah laki-laki ini saking cintanya akan langsung beliin bubur. Tapi ketika kita dewasa dan kita cerita, sayang aku ngantuk, aku mau tidur. Nah, tentu si laki-laki ini akan bilang, oh, sudah tidur aja, nggak apa-apa. Nah, kesimpulannya adalah dia nggak cinta. Bercanda. Ya mungkin karena sama-sama sudah dewasa, ternyata cinta itu ya udah. Karena gorila juga punya prioritas yang berbeda dan kita harus menerima kalau kita bukan prioritas utamanya lagi. Nah, ngomongin soal prioritas, mungkin ini yang dinamakan dewasa. Ketika kita tahu bahwa hidup bukan cuma tentang cinta yang harus kemana-mana berdua, menghabiskan waktu bersama, atau sampai ke makan sepiring berdua. Dia ternyata punya kesibukan, dia harus kerja, teman-teman kita juga berbeda, dan dia masih punya keluarga, dan kita pun sama. Sebagai perempuan, terkadang kita belum bisa menerima kalau aku ternyata nggak sepenting itu ya. Dia ternyata lebih memilih ketemu sama teman-temannya dibandingkan aku sebagai perempuannya. Tapi gorila nggak berpikir seperti itu. Dia udah gede, ya kan? Dia tahu akan ketemu sama siapa, tujuannya untuk apa. Dia juga tahu akan pulang jam berapa. Walaupun mereka sering berbohong kayak temennya gorila. Iya, si buaya. Nah, dulu waktu kita kecil, betapa indahnya ketika kita mengarang cerita untuk berumah tangga. Pernah nggak? Kamu bilang kamu akan menjadi ayah untuk 4 anak-anak kita. Layaknya sebagai orang tua, aku dan kamu bahkan menuliskan nama calon anak-anak kita. Ada Reyhan, Renata, Reonal, dan Ritsuka. Kita juga merencanakan anak-anak kita akan sekolah di mana, mereka harus jadi apa. Ya, walaupun kita belum tahu cara buatnya gimana. Tapi ketika kita dewasa ya, justru kebalikannya. Kita tahu cara buatnya gimana, tapi gak menginginkan kehadirannya. Kita terlalu memikirkan harus buat dengan gaya apa, tempat yang nyaman ada di mana. Pakai rasa stroberi bisa kali ya, sampai gak ada waktu untuk bertanya, kalau benihnya berhasil dibuahi, apakah kita sanggup untuk membiayai? Kalau ingat-ingat kamu emang tipe orang yang gak suka berbicara. Bisanya kamu itu cuman maksa. Ya, walaupun kamu terlihat mempesona ketika kamu maksa. Nah, dulu juga waktu kita kecil, kita sibuk manja dan ribut soal panggilan sayang. Ayah lah, bunda lah, papi, mami, sampai ke umi abi. Tapi ketika kita dewasa, ternyata panggilan sayang itu jadi nomor ke-9. Karena yang kesatunya itu adalah harus setia, yang kedua ada cemburu, 3 pengertian, 4 ada rindu, 5 banyak pujian, 6 sering duaan, 7 perhatian, 8 9 manja dan sayang. Nah, mungkin itu aja untuk hari ini. Dadah.